Halo teman-teman setia pendengar Peka, kembali lagi dengan podcast edukasi kreativitas siswa. Tempatnya ngobrol santai dan penuh makna. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang enak. Secara harfiah sih enak. Sebuah kuliner khas Gunung Kidul yang dapat pengakuan secara nasional, yaitu gudeg bongol pisang. Makanan khas Gunung Kidul yang sederhana tapi kaya makna ini resmi mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda tahun 2024. Bangga banget ya, makanan lokal kita diakui secara nasional. Dan biar pembahasannya makin lengkap, hari ini kita sudah kedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah guru di MTs Negeri 4 Gunung Kidul, pemerhati budaya, dan pencinta kuliner tradisional. Selamat datang Bu Eni Mujaharti. Halo Zaza, Putri, dan semua pendengar Peka. Alhamdulillah, wah senang sekali Bu Eni diundang di sini. Apalagi topiknya tentang kuliner lokal, yang tentunya dekat banget ya dengan kehidupan kita. Kami juga senang Bu, langsung aja ya kita berbicara tentang gudeg bongol pisang. Bu Eni, kalau mendengar kata gudeg, biasanya orang langsung teringat Yogyakarta dan nangka muda. Tapi di Gunung Kidul kok bisa versi dari bongol pisang? Nah, ini yang menarik Mbak Putri ya. Bongol pisang ini bisa dipakai sebagai bahan untuk gudeg. Ya, berawal dari kreativitas masyarakat Gunung Kidul yang dulu daerahnya gersang, tandus, kemudian bahan pangan kurang. Akhirnya mereka berinovasi. Bagaimana bongol pisang ini bisa dimanfaatkan untuk bahan gudeg. Wah, unik banget ya Bu. Dari bahan sederhana menjadi makanan yang istimewa. Betul Zauza, inilah kehebatan masyarakat lokal. Mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, sehingga kebutuhan pangan mereka ini bisa tercukupi. Dan ini bisa dipakai sebagai simbol ketahanan pangan di Gunung Kidul. Berarti bukan cuma lezat, tapi juga serat filosofi ya Bu? Iya Mbak Putri, bagus sekali. Ini memang syarat dengan filosofi. Ada 3 hal kalau Bu Eni catat. Yang pertama, ini bagaimana kita bisa beradaptasi dengan alam, bagaimana kita bisa hidup tanpa menyerah, juga bagaimana kita bisa mengucap rasa syukur. Bu, kalau kita bayangin ya, bongol pisang itu kan keras dan berserat. Kok bisa ya jadi lembut dan enak ya Bu? Tertarik ya? Sesuatu yang keras, kemudian berserat, kok bisa dimakan? Nah, oke, Bu ini akan jelaskan. Gudeg bongol pisang ini terbuat dari bahan pokok bonggol pisang. Nah, sebelum diambil bonggolnya, dipilih dulu pisang yang masih muda, bagus. Kemudian pisang itu biasanya jenisnya adalah pisang kepok. Nah, kalau sudah terpilih yang bagus, muda, kemudian bonggol pisang itu dibersihkan. Bonggol itu letaknya ada di mana? Bonggol itu letaknya ada di bawah, dekat dengan akar. Nah, kemudian dibersihkan sampai terlihat putih. Setelah terlihat putih, bonggol itu dipotong-potong, diiris-iris tipis, kemudian dicuci. Setelah dicuci, untuk mendapatkan tekstur yang bagus, bonggol itu kemudian dimasak dulu, kurang lebih 15 menit. Setelah dimasak, ini kemudian dicuci lagi. Setelah dicuci, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, ini juga berproses yang lain. Disiapkanlah bumbu. Apa bumbunya? Ini bisa bawang merah, bawang putih, dikasih tumbar, ada lagi salam, laos, kemudian miri. Semuanya ditumbuk, dihaluskan, kemudian dimasak, ditambah dengan gula merah, ditambah dengan santan, kemudian dipanaskan beberapa saat, kemudian jadilah deh gudeg. Nah, gudeg itu nanti juga ada beberapa pilihan penyajian. Bisa disajikan dengan santannya, bisa disajikan dengan gudegnya yang sudah dikurangi santannya sehingga tampilannya nanti kering. Nah, itu tentu enak sekali, Mbak. Wah, kebayang gurih dan legitnya. Kalau ditambah bareng nasi tiwul dan tempe semangit, pasti makin lengkap ya Bu? Iya, betul sekali. Itu kombinasi khas makanan Gunung Kidul. Kalau dimakan rame-rame, yang sederhana itu tentu rasanya akan menjadi luar biasa. Jadi bisa dibilang gudeg bongol pisang ini bukan
cuma makanan ya Bu, tetapi juga cerita kebersamaan masyarakat ya. Tepat sekali ya. Biasanya gudeg ini kan dimasak ketika akan ada kegiatan kenduri, kemudian ada kegiatan syukuran, hajatan, kemudian selamatan panen. Nah, ini kan simbol kegotong royongan di Gunung Kidul, yang mana ketika panen juga ini sebagai simbol rasa syukur, kemudian membuat gudeg dan dimakan rame-rame. Sekarang kuliner ini sudah diakui nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2024. Wah, luar biasa ya Bu. Alhamdulillah, iya Mbak Putri ya. Ini bukti bahwa yang dianggap sederhana itu ternyata punya nilai budaya yang sangat tinggi. Pengakuan ini juga menegaskan kepada kita bahwa kuliner tradisional ini juga menjadi bagian dari identitas bangsa. Jadi selain rasanya yang khas, di balik gudeg Bonggol Pisang ada nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal juga ya Bu. Benar sekali, dan ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa pelestarian budaya itu tidak hanya upacara adat, kemudian tarian, tapi ternyata makanan ini juga menjadi kearifan lokal ya, menjadi keunikan ya, yang harus tetap dilestarikan. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya setiap kita makan gudeg ini, kita juga sedang memakan nilai-nilai budaya ya Bu. Bisa dibilang begitu. Kita menikmati rasa sekaligus menghargai perjalanan panjang. Bagaimana masyarakat itu punya kreativitas hingga menciptakan makanan khas lokal. Ngomongin soal alam, Bu, kali ini ada pembahasan tentang food estate atau lubang pangan nasional. Kalau dikaitkan dengan gudeg Bonggol Pisang, menurut Bu Eni, apa relevansinya sih? Pertanyaan yang bagus, Zauza. Jadi, konsep food estate ini konsep bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup mereka dalam hal pemenuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, masyarakat Gunung Kidul ini ternyata sudah mengenal food estate sejak dulu. Hanya saja mereka belum mengenal istilah-istilah yang modern. Nah, di Gunung Kidul ini ternyata konsep food estate ini sudah dilaksanakan sejak dulu. Mereka mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk keberlanjutan, keberlangsungan kebutuhan mereka sehari-hari dengan memanfaatkan sumber alam yang ada. Misalnya yang kita bahas ini adalah Bonggol Pisang. Berarti masyarakat dulu sudah menerapkan prinsip ketahanan pangan ya Bu, walaupun tanpa istilah modern seperti food estate. Betul sekali. Mereka tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan alam agar pangan bisa terpenuhi secara alami. Bahwa pembangunan modern pun seharusnya juga harus memperhatikan kuliner tradisional. Jadi tidak hanya mengejar produksi yang menghasilkan keuntungan besar-besaran saja, tetapi juga harus memanfaatkan kearifan lokal. Jadi gudeg Bonggol Pisang ini bisa jadi contoh bahwa inovasi lokal juga punya nilai global ya Bu? Ya, betul sekali ya. Kalau kita pelihara tradisi, kita sebenarnya juga menjaga prinsip keberlanjutan yang penting untuk masa depan. Wah, luar biasa banget ya. Dari satu menu sederhana, ternyata banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Iya, ada nilai budaya, sosial, lingkungan, dan ketahanan pangan dalamnya. Benar sekali, gudeg Bonggol Pisang bukan hanya sekedar kuliner saja, tapi juga cermin dan kearifan hidup masyarakat Gunung Kidul serta kreativitas masyarakat Gunung Kidul. Terima kasih banyak Bu Erni atas cerita dan ilmunya hari ini. Iya, makasih Bu. Jadi pengen nyobain gudegnya langsung nih. Ya, oke, silakan ya. Ini tantangan buat kalian. Bagaimana rasa gudeg bonggol itu? Tentu ibu kalian belum masak ya, belum pernah masak ya. Kalian bisa mendatangi untuk bisa mencicipi gudeg gudeg bonggol pisang itu ada pasar Argo Wijil ya, kemudian ada juga di Karangreje. Kalian bisa mendatangi sana. Nah, nanti kalian juga punya tugas
tidak hanya mencicipi, oh enak selesai, tidak. Tapi kalian sebagai generasi muda, kalianlah nanti yang akan mempertahankan, akan menjadi generasi penerus bagaimana budaya lokal ini, kearifan lokal ini, gudeg bonggol gedang ini yang menjadi kebanggaan Gunung Kidul ini bisa lestari di masa yang akan datang. Siap, Bu. Dan buat teman-teman pendengar peka, yuk cintai budaya lokal karena di sanalah jati diri kita sebagai bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya, Peka.